teman-teman yang mau ibadah online, Jubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Masih pada sukacita kan hari ini? Nah teman-teman, sekarang kita waktunya ibadah lagi. Teman-teman udah harus sukacita. Teman-teman, kita sekarang mau nyanyi lagu Hello Hello Ola Ola. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus Teman-teman masih semangat kan puji Tuhan ya? Nah teman-teman sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pokok dan pintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
boleh duduk yang rapi. Luis ajak teman-teman untuk masuk ke dalam penyembahan. Luis mau teman-teman menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang bagikan firman ini ya Tuhan. Tuhan berkati kakak yang memberitahukan firman ya Tuhan, supaya bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang mendengarkan firman-Nya. Tuhan berkati teman-teman supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa tumbuh di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, wah ketemu lagi sama kakak nih. Wah, kakak yakin adik-adik yang di rumah walaupun ibadahnya secara online pasti adik-adik juga masih semangat, oke? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa yuk adik-adik. Tutup matanya, kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami hari ini boleh memuji, boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapatkan hikmat yang baru, kami mendapatkan pengertian yang baru, dan kami akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik kita mau belajar bagaimana anugerah yang membenarkan kita. Nah, kita mau melihat dari Alkitab itu tentang penjahat yang dibenarkan. Nah, adik-adik pasti semua pada tahu kan, kalau waktu saat Tuhan Yesus disalibkan, ada dua penjahat juga yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau bilang nih, kenapa sih anugerah itu membenarkan kita? Yuk kita dengarkan firman Tuhan sama-sama hari ini, oke? Dengerin firman Tuhan sama kakak. Kakak juga mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan itu adalah Allah yang adil dan Dia juga penuh dengan belas kasihan. Nah, adik-adik, jadi Tuhan itu enggak menghukum kita saat ini karena kematiannya Tuhan Yesus saat itu di kayu salib sudah membenarkan kita nih adik-adik sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan kalau saat itu Tuhan Yesus disalibkan, Dia itu diolok-olok, diejekin, diludahin, Tuhan Yesus harus dicambuk, Tuhan Yesus sampai mengeluarkan darah, dikasih mahkota duri. Nah, Tuhan Yesus itu berkorban nih adik-adik, mengorbankan dirinya itu buat menyelamatkan kita semua nih adik-adik, orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia lalu disalibkan dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar, dengan darah yang mahal itu akhirnya kita itu dibenarkan adik-adik, dari yang kita tadi harusnya jadi manusia berdosa, yang kalau misalnya kita berdosa itu upahnya adalah maut gitu ya. Tapi Tuhan Yesus datang dengan belas kasihannya, Dia menyelamatkan kita semua adik-adik. Saat itu adik-adik ada dua penjahat yang bersama Tuhan Yesus disalibkan. Nah, saat itu juga ada orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, yang bilang kalau misalnya Tuhan Yesus anak Allah ya selamatin dirinya Tuhan Yesus sendiri. Nah, tapi saat itu adik-adik Tuhan Yesus merasa sakit karena bukan diolok-olok, diejek-ejek, bukan, tapi karena Tuhan Yesus harus dipisahkan dari Bapa, karena Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa kita. Tadinya Tuhan Yesus itu tidak berdosa, tapi Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa kita semua dilimpahkan ke Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus harus dipisahkan dari Bapa. Itulah yang membuat Tuhan Yesus sedih gitu. Tuhan Yesus merasa harus dipisahkan dari Bapaknya. Hebatnya nih adik-adik, Tuhan Yesus malah berdoa buat orang-orang yang sudah mengejek Dia, yang sudah mengolok-olok, yang sudah membuat Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan Yesus tahu kalau mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus memohon pengampunan buat orang-orang ini. Nah, saat itu doa Tuhan Yesus ini didengar sama penjahatnya nih adik-adik yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, penjahat yang satunya gitu ya, dia malah semakin benci, mengutarakan kebencian sama Tuhan Yesus. Tetapi yang satunya lagi malah adik-adik, dia malah menginginkan perdamaian dan memohon untuk pengampunan kepada Tuhan Yesus. Kemudian nih adik-adik, penjahat yang satunya tadi yang memohon pengampunan, dia berkata untuk mengingat dia. Jadi meminta Tuhan Yesus untuk mengingat penjahat ini, dan dia memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Saat itu adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan
bersamaku di surga. Nah, saat itu adik-adik, jadi Tuhan Yesus sudah membenarkan dia. Penjahat yang tadinya berdosa, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya penjahat tadi juga, dan dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik, papa mama, semuanya. Makanya kita mendapatkan tadi anugerah yang membenarkan kita, yang bisa membuat kita tersambung kepada Bapa kita di surga. Nah adik-adik, jadi kita mau tahu nih, kalau misalnya Tuhan Yesus gitu ya mati udah buat kita, dia menyelamatkan kita supaya apa? Supaya kita semua dibenarkan, supaya kita semua bisa hidup. Nah dan sekarang ini adik-adik, kita itu bukan lagi hamba, kita itu udah bukan lagi budak gitu ya, tapi kita itu adalah anak-anaknya. Bahkan bukan hanya dibenarkan saja, kita juga sudah menjadi anak-anaknya Tuhan karena kematiannya Tuhan Yesus. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pelajaran nih yang bisa kita ambil hari ini, poin yang pertama adalah melalui salib kita harus yakin bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi ketika kita belajar nih hari ini gitu ya, kita percaya, kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, dan kita harus hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, dan Tuhan Yesus sudah contohin semua ada di dalam Alkitab. Jadi adik-adik, ketika kita sudah yakin kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita mau untuk hidup sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Nah adik-adik harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang harusnya tadi masuk ke dalam maut, tapi kita sudah diselamatkan oleh salibnya Tuhan Yesus, oleh kematiannya Tuhan Yesus. Dan itu nggak murah adik-adik, itu adalah bayaran yang mahal, karena Tuhan Yesus harus membayar dengan darahnya adik-adik. Tuhan Yesus harus membayar dengan hidupnya. Nah jadi adik-adik, kita itu harus yakin dan percaya, dan kita harus tetap hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah anugerahnya yang membenarkan kita. Jadi bukan karena kita berusaha untuk membenarkan hidup kita, berusaha hidup baik, berusaha menjadi orang yang baik, tapi karena anugerah belas kasihan dari Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Jadi kita nggak usaha apa-apa, kita pun sudah dibenarkan adik-adik. Nah tapi ketika kita sudah dibenarkan, kita pun harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup adik-adik. Kita harus hidup bagaimana firman Tuhan berkata. Nah seperti yang kalian tahu kan, kalau tahun 2022 itu tahun paradigma yang baru. Jadi cara berpikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau ayat hafalan. Ayo adik-adik di rumah boleh lihat di layar ayat hafalannya, atau adik-adik boleh buka dari Alkitabnya adik-adik. Ayat hafalan kita ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Nah adik-adik, kita semua tahu ya kalau kita semua mendapatkan anugerah yang membenarkan kita. Jadi kita harus hidup seperti kehendak Tuhan, hidup seperti sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah membenarkan kami, yang sudah menyelamatkan kami dari maut Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau boleh menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Tuhan, pimpin setiap kami agar kami Tuhan semuanya siap, agar kami juga Tuhan semuanya menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpinlah setiap adik-adik yang ada di rumah, sehingga adik-adik boleh mengerti firman-Mu hari ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam naungan Allah. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku.
Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. God bless you. Teman-teman, waktunya untuk memberi persembahan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kita memberi persembahan. Berkati persembahan kita ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang mau memberi persembahan, lihat rekening yang ada di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semua yang di rumah, kalian semakin hari semakin good ya. Sekarang kita mau berpisah, kita naikkan doa Yabes dan kita minta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi yuk, lebih keras lagi suaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan kepada Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik yang di rumah, orang tua semuanya angkat tangan dan siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan bawalah dan terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang di rumah, yang ada di sini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.